tahun 2006 adalah tahun yang gue sebenarnya agak deg-degan. Karena mulai bulan April 2026 kita akan sabbatical di Daniel Mananta Network. Oh, oke. That's big. Itu ngikutin konsep dari buku Imamat Tahun ke-7 gitu. 25 tahun ke-7 untuk sabbatical. Jadi gue tidak akan upload apa-apa di channel Daniel Mananta Network di bulan April 2026 sampai April 2027 ketika nanti kita akan mulai upload lagi. Jadi kita break selama setahun. I think forgiveness playing a big part lah ya. Kalau Alkitab bilang kan kuasa pengampunan lebih besar daripada kuasa dosa. To experience something bigger, kita harus ngalami ya dosa gitu ya. To think about it, kadang-kadang ya saya pikir bagaimana kalau kita hidup di dalam, misalnya nih kalau kita bayangkan Adam nggak pernah buat dosa, nggak jatuh dalam dosa. Kita hidup bebas daripada dosa, gitu ya. But if I think about it, I am grateful kalau Adam itu jatuh dalam dosa. Karena kalau dia nggak jatuh dalam dosa, kita nggak pernah mengalami yang namanya pengampunan, kita pernah mengalami namanya penebusan, restorasi, dan itu semua. Tapi karena dia mengalami dosa, Yesus mati kayu salib sehingga kita mengalami semua itu. And I feel grace atau kasih karunia ataupun pengampunan is always bigger daripada dosa itu sendiri. And I think di tahun 2026 ini, khususnya bagi kalian yang sama banget kayak gue, yang mikirnya tentang resolusi tahun baru, mikirnya gue harus achieve apa lagi di tahun 2026. You know what? Gimana kalau misalnya kita sama-sama serahin itu semua ke Tuhan? Tuhan, tahun 2026, apapun yang Tuhan inginkan aku lakukan di 2026, entah itu akan menjadi sesuatu yang lebih achieving, atau mungkin nggak se-achieve sesuai ekspektasi kita, tapi justru malah memenuhi ekspektasi Tuhan. Jadi udah kita serahkan itu aja ke Tuhan, kita sama-sama surrender tahun 2026 ini ke dalam tangannya Dia. Gitu aja sih. Gila, bagus banget ya barusan ya. Bagus banget. Iya, gue juga padahal baru pertama kali loh gue ngomong kayak gitu. Itu quotes-quotesnya banyak banget bro. Iya, gila. Parah banget. Jenius banget ya itu. Kayaknya yang ngomong barusan itu Roh Kudus deh, bukan gue. Tapi lu nggak lihat ya, kayak gue ngeliat lu tuh kayak terang banget. oh iya itu mataharinya di sana, benar. Halo, welcome di Behind the Story Special New Year Edition. Kita memasuki tahun baru 2026 dan meninggalkan 2025. Saya Herman Sugeng di sini, bukan host daripada Behind the Story, tapi biasanya ada di belakang layar. Cuma hari ini saya ada di sini bersama dengan teman-teman yang spesial, teman-teman baik. Mungkin kita langsung kenalan sendiri deh daripada saya sebutin. Enggak, sorry, saya maunya disebutin. Maaf. Maaf. Saya juga dengan berat hati maunya disebutin. Betul. Ya, oke. Di sebelah paling pojok di sana adalah Siapa? Sebutkan nama saya. seorang yang seharusnya menjadi host daripada acara kita, tapi namanya adalah Daniel Mananta. Yes. Mungkin sebut juga Dan. Dikenalin dulu Daniel Mananta, what do you do? Just Wikipedia myself. Udah ya. Enough said. Gue ada semua lengkap di Wikipedia. Tanya ChatGPT. Come on. It's 2025. 2026. Happy New Year, guys. Lu pernah nggak dapet narasumber yang sesombong ini? Ya, baru lu sih. Baru lu. Gue aja speechless gitu. Congkak ya ternyata. Maksudnya kayak gitu. Ini pertama kali diminta hosting Behind the Story. Nah, dapetnya kayak lu nih. Betul. Dapetnya kita lagi. Sayang banget sih sebenarnya. Betul. Yang kedua adalah seorang yang nggak asing. Karena dia bukan orang asing kan? Iya, saya bukan orang asing. Pak Bams. Halo.
Silakan Bams. Saya Pakai Bams Dari tadi. dari tadi di sini nungguin Nungguin syuting, iya nungguin. Jangan dibuka loh semalam. Ada yang bilang, sorry ya, gue terlambat jam 9.30 ya. Jadi gue ikutin jam 9.30. Gitu. Tahu-taunya udah nyampe duluan, salah siapa? Enggak. Ini semalam gue baru chatnya kemalaman habis main pedal. Jadi gue ternyata bisa jam 8.30 nyampe. Ya, dan nggak ada yang ngomong. Ngomong di grup. Di grup ngomong semua. Ya tapi kan gue pasang waker udah 8.30 gitu loh. Dari tata bahasanya aja, pasang waker, kita tahu generasi dia di generasi. Alarm. Tetap salah. Waker. Iya, kita masih zaman Belanda ya. Betul, waker. Iya. Iya. Oke, Bams, udah langsung loncat pada teman kita, seorang, ya udah kenalin aja, Ri. Kan lu datang paling telat tadi udah bilang. Mereka diperkenalkan. Oh iya. Aku harus memperkenalkan diri. Ada kecil Ari banget. Wibowo. Anak kecil banget. Kayak nggak adil. Nggak adil gitu ya. Ini host loh padahal. Host. Iya. Silakan, Ari Wibowo. Happy New Year. Happy New Year guys. Happy New Year semuanya. Iya. Oke, kita bakalan ngobrol-ngobrol sementara. Menurut aku jangan aku yang jadi host, kita hosting aja satu sama lain. iya. Just like when we talk gitu ya, seperti yang biasa kita ngobrol. 2025, kita bicara dulu 2025 nih. Menurut kalian teman-teman semua, apa yang paling memorable di tahun 2025 ini? Mau mulai dari siapa dulu? Boleh Boleh. ya, 2025 ya. 2025. Paling memorable buat gua di tahun 2025 ini sebenarnya di tahun 2024 sepertinya Ari Wibowo itu udah punya resolusi tahun baru 2025 dia akan pindah rumah. Sepertinya di tahun 2025 ini Terjadi ya? Terjadi. Bulan Desember. gitu pindah. ya. Oh, berarti bulan lalu dong. Soalnya di bawah tuh ada yang ngetok terus sampai susah tidur. Itu apartemen siapa ya yang lagi renovasi? Betul. Exactly, apartemen saya. Jadi tahun 2025 gua akhirnya renovasi apartemen. Kita, by the way, kita tetanggaan. Kita harus Iya makanya kan mereka nggak tahu. Betul. Jadi kita tuh tinggalnya tetanggaan. Aku di 12, Daniel di 11. Betul. Dan di situ tahun 2 tahun yang lalu persahabatan kita dimulai ya. Dimulai. Dan ternyata hancur di 2025. karena gue renovasi, dianya nggak bisa tidur gitu. Jadi, ya itu dia. perspektifnya langsung berubah. Enggak. Tapi jadi Motivasi. driving force untuk gue juga segera menyelesaikan rumah dan pindah. Dia WA gue bilang apa ya? Oh ya, gue sekarang lagi pindah rumah kontrakan. Jadi karena gue lagi renovasi rumah, lagi renovasi apartemen. Langsung dia bilang, oh jadi itu lu yang ribut-ribut di apartemen gitu kan? Yang bikin gue gak bisa tidur gitu. Dia udah mulai guilt trip gitu kan? Gue bilang kayak guilt trip, guilt trip. Loh, jadi lu nggak tinggal di... Enggak Oh, di apartemen gue. oke. Nah, akhirnya gue bilang sama dia, bro, bukannya lu harusnya udah pindah dari bulan lalu? Iya juga sih. Dia udah ngatur schedule lo. udah, Renovasinya schedule. setelah lu pindah. Betul. So, Terima kasih ya. you're welcome bro. You know, itulah persahabatan ya. Kita saling sharpening each other. Amin. Kayak gitu. 2025 jadi yang paling gue ingat adalah gue lagi merenovasi apartemen akhirnya. Karena ini sebenarnya dari 3 tahun yang lalu gue pengen renovasi apartemen gue. Kayak gitu. Gila, nggak penting ya, nggak dalam gitu. Maksudnya, lu mau yang lebih dalam nggak? Belum. Nanti Kita kan baru mulai. Kita baru mulai. Ya udah. 2025 apa yang? Bams. Gua, I'm really happy sih with my life di tahun 2025. Tiba-tiba somehow semuanya going to the right direction, and I'm super happy now in every kind of aspect gitu in my life. Jadi kayak keadaan kebalik dalam kurun waktu yang sangat singkat gitu. And thank God
Gitu sih. Banyak sih yang terjadi kan dalam kehidupan saya. Mungkin juga beberapa yang nonton juga pada tahu. Gue gak perlu sebutin salah satu, but satu-satu semuanya clear and in a smooth way. Jadi happy sih, happy banget. Well, that's a good place to be. Good place to be. Good place to be. Gimana? Waduh, dibasahin loh. Iya, nggak apa-apa. Iya. Oke, Ari. 2025, year of restoration. Buat aku pribadi, karena banyak hal yang terjadi di 2025. Syuting lancar, proyek yang dijalankan semuanya sukses, semuanya ratingnya bagus, ya kan? Ini dari sisi bisnisnya ya, entertainment business. Waktu itu juga secara fisik juga I had a nose job, tapi bukan nose job untuk penampilan, cuman dari dulu, dari 30 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kecelakaan, itu tuh ternyata tulang dalam tuh bermasalah. Jadi selama 30 tahun I have trouble breathing. Nafasnya tuh susah. Selalu kayak orang flu. Selama 30 tahun nggak sembuh gitu. Akhirnya itu dioperasi dan sekarang tidurnya lebih lega, bernafas lebih lega. Jadi actually sesuatu yang kita anggap for granted, ya kan, nafas, ternyata itu sesuatu banget gitu. Bisa bernafas dengan lega itu sesuatu banget. Satu itu. Terus Tapi kita lihat nggak cuma nafasnya aja ya, mukanya juga jadi lebih ganteng ya nggak? nah itu kan restorasi juga, facelift, ya kan, kebetulan dapat endorse dan sesuai usianya udah 50-an ke atas emang dunia gue memang di entertain, so penampilan harus dijaga dan gue sempat takut, aduh kalau gue facelift nanti jadi omongan nggak ya? Jadi dibilang apa enggak ya, nanya sama Bams kan, why not? Kan ini kerjaan lo, gitu. Salahnya lu nggak nanya sama Pastor Herman. Dia soalnya jawabannya adalah nanti ketika lu meninggal, Tuhan Yesus masih ngenalin Siapa lo, gitu? Lu siapa? Iya. Karena facelift. Iya. Gitu. Yang gue berharap saat gue ke surga, Yesus bilang siapa lo? Gue bilang saya Arwibo Pak. Gitu, jangan Pak ya, Pak ya, sopan kan tetap. Saya Arwibo Pak. Ya ampun mudah banget sih, sini masuk. Ya. Enggak, tunggu. Masih terlalu muda, udah balik dulu deh, jangan dulu. Iya kan, gitu. Iya. Wow, menarik ya. Wow, plot twist. Jangan dulu deh, balik dulu. Boleh ditanggapin Daniel. Iya. Boleh ditanggapin apa? Iya, enggak. Udah plot twist dan cukup sampai situ. Iya. 2025 untuk coaching sendiri apa? Iya. Masa hostnya nggak ditanya? 2025 yang berkesan Shell lagi di usaha ngalami masalah, tapi ya Tuhan tetap baik, itu udah pasti. Kalau saya mungkin bisa, I don't know, I kind of enjoying everything ya. Saya bisa menikmati keluarga saya, pelayanan juga nikmati, this friendship juga menikmati, pekerjaan juga dengan semua tantangannya I can enjoy. Dan 2025 yang bisa disyukuri banyak. A lot of things that I can bisa saya syukuri lah ya, banyak sekali gitu ya. Tapi 2025 mungkin yang paling saya, akhirnya anak saya yang kecil lulus S2 gitu ya. Jadi untuk membiayai anak sekolah udah selesai sudah. Jadi ya itu yang bisa diingat. Oke. 2025 mungkin teman-teman ada nggak nih menurut teman-teman keputusan yang kalau tahu I will not decide this way. Coba pikirin. Nggak ada sih.
Nggak ada. Kalau 2025 kalau kebetulan kalau 2024 banyak. 2024 banyak. Kita 2000. ngomong 2025 Nah, aja. 2024 banyak. Kalau 2025 I decide to ya udahlah nunggu jawaban dari Tuhan karena I don't know what to do Oke. on that period of time and that's my decision gitu. Karena udah lumayan hopeless sih waktu itu 2024 gitu. Jadi kalau 2025 sih lebih berserah. Ternyata jawabannya di situ. Terserah. Yes. Iya. Gue 2020 ini sorry ya, gue ngeliat handphone gue karena gue journaling. Jadi abis itu gue ngeliat kira-kira apa aja. Ini all the way to all the way to January. Gue rasa ada satu hal. Jadi si anak gue yang kedua, Noam, dia itu lagi suka banget ngeprank orang. Jadi dia ngumpet, orang masuk, tiba-tiba dia, wah, digituin, dikagetin gitu. Nah, gue kalau misalnya gue sempet kayak kaget gitu, kayak gitu kan. Dan gue nggak suka dikagetin sebenarnya gitu. Makanya gue nggak nonton film horor juga karena gue nggak suka dikagetin. Nah, jadi gue bilang sama Noam, kalau misalnya nanti lu kagetin gue kagetin lu balik gimana? It's okay, I can handle it. Kayak gitu. Nah, akhirnya gue satu saat dia kagetin gue, wah, gue kagetin dia balik, wah, kayak gitu kan. And that's still okay. Tapi akhirnya ada satu momen ketika gue lagi capek, dia kagetin gue kagetinnya yang benar-benar super duper nusuk, you know, like teriaknya itu yang kayak teriak marah. Iya. Akhirnya dia akhirnya ke kamar mandi dan you know mukanya sih kayak gue nggak kaget kok, but I know dia nangis gitu. You know? Dan akhirnya gue ke kamar mandi, gue bilang kayak hey I'm so sorry, gue minta maaf banget gitu kan. Dia kayak enggak, it's okay, no, I'm sorry. Gue nggak seharusnya, you know what, udah ya kita nggak usah main kaget-kagetan seperti ini lagi gitu. Please jangan kagetin gue lagi, karena ketika gue teriak ke lu, gue juga nggak bisa ngontrol. Gue pikir gue bisa ngontrol gitu, tapi ternyata pas gue lagi capek, kebablasan. Gue teriaknya itu benar-benar teriak yang menghukum dan memarahin dia gitu. Akhirnya udah sejak saat itu kita nggak main itu lagi. So if I can change, I think itu sih yang pengen gue rubah gitu. Kayak ngapain juga sih lu teriak-teriakan juga sama anak lu gitu. Like as a father, gue ngerasa gue kadang-kadang terlalu nggak underestimate apa yang keluar dari mulut gue. Gue mikir sebagai seorang ayah, enggak kok kita cuma bercanda. Padahal ketika kita mengucapkan sesuatu, itu ada sebuah otoritas yang lebih berat kata-katanya, lebih dalam meaningnya daripada kalau diucapkan oleh orang lain gitu. Bahkan istri gue gitu. Karena sebagai seorang ayah, sebagai seorang laki, I think ketika kita ngomong sesuatu itu benar-benar bakal menjadi sebuah masuk ke hatinya banget. Makanya gue harus hati-hati banget. Even ngebacandain kayak aduh gila, misalnya ke anak gue yang perempuan gitu ya, kok lu lagi jelek banget sih hari ini, misalnya seperti itu. Gue nggak pernah untung yang ngelakuin itu, tapi misalnya ketika gue ngelakuin itu efeknya mungkin 10 kali lipat lebih berat daripada misalnya istri gue yang ngomong, kamu kayaknya perlu lebih pakai makeup deh, you know, efeknya ya. Karena ayah itu kayaknya punya sebuah otoritas yang lebih, boom, gitu, you know, like, menurut gua, I know, like, ya. Yeah. Tapi bukan itu yang sering kali kita deal berkali-kali. Maksudnya things that we don't wanna say, hal-hal yang kita nggak mau katakan tapi kadang-kadang keluar tanpa sadar. Apakah itu dari ego kita kayak apa? Dari kan Iblis lah.
Not necessary. Ngomongnya Apa-apa ya? iblis itu bukan iblis itu yang menggoda, yang menempatkan gue di situasi seperti itu. Iblis itu semua. Yang teriak balik itu kan? Kesel banget ya. Nyalahin semuanya sama iblis. Iblis kayak gue nggak ngapa-ngapain, lo aja yang Kayak kan misalnya nih waktu kita menikah, nggak pernah dalam pikiran saya, misalnya saya akan mengucapkan kata-kata kasar. Tapi pas lagi emosi kadang-kadang itu keluar. Dan after keluar biasanya kadang-kadang, aduh kenapa sih aku ngomong kayak begini misalnya. Why I said this thing, but that happened. Itu ya yang harusnya nggak terjadi tapi terjadi. Kalau balik ke Alkitab, Paulus kan bilang kadang-kadang apa yang aku tidak mau lakukan itu nggak aku lakukan, because we still live in the flesh, kan kita masih hidup dalam daging gitu. So ya kalau menurut kalau saya sendiri kalau gitu-gitu ada sih pasti banyak hal-hal yang seharusnya aku nggak ngomong tapi ngomong seperti like you said gitu ya, keluar daripada mulut. After that then regret mulai. Aduh kenapa yang ngomong begitu? Setelah emosinya turun regret. Waktu mungkin lagi kesel lagi itu enggak, tapi begitu selesai itu regret gitu. So mungkin pertanyaannya adalah ya kalau memang kita regret, kalau Daniel tadi kan say sorry, udah langsung gitu. Ya paling bagus memang say sorry sih. Tapi laki-laki gampang nggak sih say sorry? Gue justru pengen nanya gini, Ri, kapan terakhir lu say sorry ke anak lu sendiri? Kalau aku termasuk orang yang mudah say sorry. Kadang say sorry, ya ini benar atau salah ya. Salah sih menurut gue. Enggak. Kadang aku say sorry sekedar bukan karena merasa salah, tapi supaya udah reda aja, supaya redain suasana aja, gitu. Apalagi dalam keluarga ya. Karena aku tahu for a lot of people say sorry itu berat sekali. Almost nggak mau karena ya mungkin itu berhubungan dengan ego, berhubungan dengan enggak, gue bener gitu. Ngapain gue minta maaf? Banyak orang yang punya prinsip seperti itu, jadi nggak mau ngomong sorry. For me it's the other way around. Supaya nggak jadi panjang, udah gue ngalah, gue say sorry aja. Tapi you don't mean it jadinya. Bukan I don't mean it, tujuannya. Kalau I don't mean it, tergantung untuk apa? Untuk merasa aku yang salah, belum tentu. Karena sometimes ada gray area juga kan. It's not always black and white. Nggak selalu gue bener, lo salah. Nggak selalu gue salah, lo bener gitu. Betul. Iya kan? So, say sorry menurut gue, kalau misalnya yang cuman sekedar untuk menenangkan suasana, gue mungkin salah nih ya, I feel gue nggak mean it. Tapi justru yang paling sulit adalah ketika I mean it. Itu ketika gue bener-bener kayak Tahu salah. gue salah. Kalau itu iya. Tapi itu sulit banget untuk gue ngomong yang itu. You know what I mean? Itu sulit banget karena Kalau emang we know that we're wrong ya. Kalau kita tahu kita salah, malah untuk minta maaf malah itu yang berat ya, karena lebih parah mengakui lagi ya, di kepala gue bisa ngejustify kenapa gue nggak salah. Iya, lebih easy to do that. Gue bisa ngejustify, enggak kok, bukan salah gue, karena ini, gue bisa justify semuanya. Like gue itu mungkin bisa dibilang hati gue itu the best salesman untuk diri gue sendiri. You know, enggak nih, lu sebenarnya nggak salah, lu karena gini, ngapain lu harus minta maaf? Itu adalah permintaan maaf yang keluarnya susah banget dari mulut gue sih. That's even to my own kids, gitu. Apalagi as a father. Betul. Kalau gue in the end, daripada kita udah tahu nih, misalnya pasangan kita tuh susah banget untuk minta maaf. Terus kitanya juga keras juga. Enggak, gue nggak salah, gue nggak mau minta maaf. Kapan selesainya gitu urusannya gitu. Tapi in the end yang gue what I experience saat kita minta maaf, meredakan suasana, ujung-ujungnya the other person
Mungkin malamnya, mungkin after a period of time dia bisa merenungkan dulu. Ujung-ujungnya datang juga, aku juga salah sih, maaf ya, gitu. Right. So kita cuma membuka jalan aja gitu. When was the last time you say sorry? I say sorry a lot of times. Iya, tapi kan kayak sorry gue telat tadi. I mean it. Oke. Karena kalau gua ada satu sih sebenarnya kejadian yang sangat. Cuma tadi ada yang telat nggak sih sorry ke kita. Enggak, exactly. Dia menyalahkan WA, dia menyalahkan teksnya, dia menyalahkan kemarin malam lo nge-teksnya jam 1 pagi, dia menyalahkan, see that's the thing, it's hard. Tuh kan langsung ngomong sorry kan. Ini masih ini lagi rekam. Bapak kenapa? Kok tiba-tiba ngelapa-lapa? Gila, dia ngegampar pastor lo barusan lo. Itu emang ada tempat yang sangat spesial di Ini neraka, karena di mata gue, he's not a pastor. he's not a pastor, He's a friend. he's my buddy. Gila, luar biasa. Carbuk apaan lo buat apa lo? Lagi ada maunya kayaknya. Kalau Bams, gue tahu kenapa dia selalu minta maaf. Kenapa? Dia selalu, maaf ya gue ganteng, maaf ya gue jantan. Itu memuji diri sendiri. Itu kan, ngomongin itu ganteng Bams. kita merasa Udah lah. terhina, bro. Udah. Itu tuh gue nggak tahu dia bener-bener itu Maaf sarkas, ya, bro. cuma Terus udah pasti dia nggak perlu di endorse kan, udah nggak perlu di itu, tapi malah dia yang di endorse yang dapat. Iya, secara kegantengan kan lo yang paling ganteng. bagus lah, come Mana on. Yang paling ganteng lah bro. Lu jangan Yang sarkas dari gitu, kita lo semua bagus yang nih. punya, Iya. dari kita semua yang punya jenggot siapa coba? Yang jantan tuh siapa? Gue satu kejadian ketika gue ya pisah, gue sempet ada satu cewek yang gue lumayan sering intens ngomong lah, dan dia ngingetin gue satu hal yang bikin gue lumayan kena gitu. Jadi dia actually ngeprank gue untuk membuat gue merasa bersalah, and I say sorry gitu. Kamu nih nggak boleh jadi laki begini, kamu terlalu banyak mentolerir untuk menyelesaikan suasana gitu. Karena sebenarnya kamu nggak salah juga. Kamu di guilt tripin sama orang tuh gampang banget, digituin sama tuh cewek. And that hits me a lot gitu. Kamu dan she's being real gitu. Gue bukan apa-apa karena gue ngomong kayak gini, gue clearin sama lu di guilt trip sama orang tuh gampang banget. Kalau lu jadi orang begini, jadi laki tuh nggak bisa kayak gini. Bukannya lo nggak minta maaf ya, tapi pilah-pilah lah maaf tuh kayak gimana. Dan actually jadinya sekarang gue lumayan banyak learn untuk, walaupun tetap banyak minta maaf ya, tetap banyak minta maaf, but I learn in which part I should say sorry and in which part I should negotiate and everything gitu. Karena menurut ketika gue telah setelah dia berbicara itu, ya benar ya, gue kebanyakan ngomong minta maaf, dikit-dikit maaf. Dan yang ngingetin gue tuh cewek gitu dengan lantangnya gitu, dia ini kayak lebih cowok daripada gue gitu. Lo kok di guilt tripin gampang banget lo, malu cewek gila sih. You learn to respect yourself. Iya, bukan yang gak mau minta maaf ya. Actually, saya bisa bilang saya orang yang sangat gak mau minta maaf. Karena I mean it, dan I really want to solve things gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya itu lumayan banyak membuat gue jadi belajar. Jadi orang gitu, ngobrol sama dia gitu. Yang kayak gini gimana. Karena jangan terlalu ini di guilt tripin tuh lo gak amat. Lu bakal di-use orang gitu, lo kebaikan kok kayak gini. Dan that woman actually quite hit me in her words. Karena logically yang dilakukan waktu dia actually pranking me gitu, pas gue telah, bener juga ya, ngapain gue minta maaf gitu. Gitu loh. Gitu sih. So I actually still on my learning curve in using the word say sorry in the correct place and everything. Gitu sih. In me, kalau gue. Iya. Ya kalau for me forgiveness ya, pengampunan ataupun untuk bisa mengampuni kan harus ada yang kesalahan. Jadi it's a big things ya. Saya juga punya anak 2, laki perempuan. Tapi there is one time yang saya ingat sekali, saya buat satu kesalahan, saya bilang sama anak perempuan saya, I'm sorry. There's a lot of thing in my life that my children will remember. Anak-anak saya ingat lah.
baik dan buruknya. Tapi waktu aku minta maaf, saya bukan tipikal orang yang gampang minta maaf. Especially to my own family. Kadang-kadang, just like you say, kadang-kadang kita bisa easily justify. Enggak kok, bisa, here and there lah ya. Tapi when I apologize to my daughter, itu hal yang paling dia ingat. Di luar daripada semua mungkin hadiah yang dikasih atau apapun itu juga, justru itu paling ingat dia. Gitu. I remember moment itu that when you say sorry, itu remember. When she can learn atau dia bisa belajar juga untuk mengampuni. I think forgiveness playing a big part lah ya. Kalau Alkitab bilang kan, kuasa pengampunan lebih besar daripada kuasa dosa. To experience something bigger, kita harus mengalami ya dosa gitu ya. To think about it, kadang-kadang ya saya pikir bagaimana kalau kita hidup di dalam, misalnya nih kalau kita bayangkan Adam nggak pernah buat dosa, nggak jatuh dalam dosa, kita hidup bebas daripada dosa, gitu ya. But if I think about it, I am grateful kalau Adam itu jatuh dalam dosa, karena kalau dia nggak jatuh dalam dosa, kita nggak pernah mengalami yang namanya pengampunan, kita pernah mengalami namanya penebusan, restorasi, dan itu semua. Tapi karena dia mengalami dosa, Yesus mati kayu salib, sehingga kita mengalami semua itu. And I feel grace, atau kasih karunia, ataupun pengampunan is always bigger daripada dosa itu sendiri. Gitu. Dan juga kalau Adam nggak jatuh dalam dosa, zaman dulu mereka makannya cuma biji-bijian dan sayur-sayuran. Oh iya, benar. Kita sedikit ribet. Kita jadi vegetarian. Aduh. Oke, bagus. Thank you Adam. Bercandaan pastor kayak gini ternyata ya. Bercandaannya perlu frekuensinya Sampai ke Adam loh. Sampai ke Adam. Oke, one of the silliest hal-hal yang bodoh yang pernah kita lakukan di tahun 2025 ini apa? Bukan kita lah, masing-masing apa? Apa ya? Silly ini dalam arti kayak gimana nih? Silly. Kalau I think kita pas ulang tahun gue sih, like That is so fun. it's so fun. That is the best night, dude. Gue tahun ini ngerayain ulang tahun itu berkali-kali kali ya. Jadi tapi yang menariknya gue ulang tahun Agustus, tapi ngerayain ulang tahunnya di bulan Oktober. Sama mereka karena ya emang pada sibuk semua gitu ya, ada Bams, Ari, Kocin, kita pada sibuk semua gitu. Jadi akhirnya baru bisa menyelaraskan si schedule berempat ini di bulan Oktober, dan itu kita makan di sebuah restoran, dan wah gila, that night was a good night. Amazing. Good night. Silly karena ending-endingnya kita ngedangdut pakai Rhoma Irama gitu, tapi di launch yang nuansanya bukan Rhoma Irama. bukan Rhoma Irama banget gitu, dan kerennya dia kan pakai vinyl Rhoma Irama ini vinyl dari Jepang dibelinya, limited edition. Oh enggak, yang lebih keren sebenarnya satu, yang paling keren menurut gue. Dia minta izin ke semua tamu, tamu gue yang di bawah mau dengerin Rhoma Irama, lo main nggak? Itu paling lucu bro. Karena lagu sebelumnya kan jazz semua. Enggak, tapi yang lebih bener juga. Itu lucu bro. Betul banget. Tapi ada tambahannya loh, dia bilang. Dan kalau misalnya tamu yang lain nggak suka, silakan pulang aja. Itu lebih lucu lagi. Bagian itu tuh. Iya. Kita kayak, serius loh. Gila sih. Segitunya Rhoma Irama ya. Segitunya gitu. Bang Oma. Sama siapa? Elvi Sukaisi. Iya, Elvi Sukaisi. Jadi nah ini the silliest thing yang paling bego menurut gue pada malam itu adalah gue nelfon Rhoma Irama. Oh, itu juga lucu. Itu juga lucu. Ngapain Bill? Dan saat itu Malam-malam loh. Malam-malam bro. Diangkat lagi. Diangkat lagi sama asistennya gitu kan. Asistennya bilang, apa gue video callan nih sama asistennya, ngapain juga? Bang Roma mana Bang Roma? Gue pengen ngobrol sama Bang Roma. Kita lagi dengerin lagunya nih. Kita lagi lihat nih videonya gini. Vinyl Jepangnya. Asli gak penting banget. That was, I feel, the silliest thing I've done di 2025 ini. It's so silly. By the way, untuk para pemirsa, mungkin pada bingung ya, tapi kita ini memang sudah jalan berempat untuk for a while. Jadi waktu intinya waktu teman-teman membutuhkan satu sama lain, butuh teman untuk jalan bareng, akhirnya kita
memutuskan untuk bisa berjalan berempat sebagai teman atau brother atau saudara untuk jalan bareng gitu. Kalau nggak pada bingung ngapain kita berempat terus gitu istilahnya. Jadi harus dijelasin sedikit. Itu dong, gue inget banget pas pertama kali gue ngobrol sama Ri, jalan bareng yuk. Tatapan lu kenapa sih gitu sih? Iya. Terus yuknya kenapa mesti begitu itu? Sampai gue sendiri kayak, hah? What? Mukanya kayak sedusin gitu. Gara-gara ngomong jalan bareng tuh kayak anak-anak dulu tuh kalau misalnya ngajak pacaran kita gitu, jalan bareng yuk. Terus muka lo sih gitu. Ada pose gitu ya. The point we need brother keeper. Yes. Itu penting banget. Itu benar. Silliest thing that you guys done. Bams. Gue belum ada yang gue lakuin silly lagi tahun 2025 beneran. He's so smart. He never do silly things. No, I'm not saying gak ada yang too memorable gitu loh. Yang paling silly apa ya? Ntar dulu, pas dulu. Gue lagi mikir, lagi nyari. Lu apa? Oh, gue tahu apa yang paling silly dari Bams. Apa? Dia operasi lutut, ya kan? Fotonya pas lagi operasi disebar dong di grup kita. That is silly, man. Oh enggak. Itu jijik banget, gila. Ya, emang kenapa? Kan kita saling terbuka. Ada masalah. Itu terlalu terbuka. Terlalu terbuka. Gue nggak perlu Kayak lagi- lututnya lagi terbuka gitu. That's what I'm saying, gitu. Selalu terbuka kepada kalian. Lu terlalu transparan Kan barusan. tadi kita branding. Gimana sih? Iya. Nggak seterbuka itu juga. Please. Kan yang lainnya juga udah dibuka lah, udahlah. Gak bercanda. Oke. Ya, silakan. Oke, apa-apa. What is the Silakan, saya silliest thing? udah kepikiran belum? Yang lucu sebenarnya, gue bisa cerita-cerita lucu sih. Jadi mungkin kejadian yang silly. Oke. It's not sebenarnya partnya itu lo sebenarnya nggak denger listen carefully sama ini, sama back soundnya ketika tuh dokter operasi. Jadi ternyata dokter yang kita pilih itu fansnya gue. Oh. Dengan fans sama gue. He is actually one of the dokter untuk inilah pemerintahan di sana lah. Oke. Dokter pemerintahan sana, Dato Oh, ini di Malaysia? di Malaysia kan. Oke. Kemarin. Lo operasi di Malaysia? Operasi di legal Malaysia kan. Nah terus habis itu pas lagi di operasi udah selesai. Karena memang dia the head of ini, jadi dia nge-record gitu kan, dia nge-record dan semua santai gitu. Karena memang dia the head of doctors di sana. Terus pas selesai, udah dong, ya, lu tadi nyanyi sama gue inget gak? Jadi kan gue masih under views. Masih views. Gue nyanyi bareng dia, ada videonya dan gue gak inget. Ah, goblok. Serius? Yeah, you sing with me. And I take a video. Look, oh iya gue nyanyi loh. Gue gak ingat. Dengan keadaan lutut lagi terbuka. Bukan dengan keadaan gue habis operasi. Oh, setelah operasi. Yang pas lutut terbuka lebih parah lagi bro, lebih lucu. Kalau lo Maksudnya lo nyanyi setengah sadar gitu? apa? Iya. Karena obat. Iya kan pasti dibius. Bius. Ini Tapi kalau dia lo- bisa nyanyi, hebat. Ini gue buka ya. Jangan dibuka terlalu. Enggak. Ya. Bagian lutut Jadi jijik banget. gue operasi 4 jam, by the way. Dan kalau lo listen carefully, ini yang paling lucu sih. Oh, ini videonya Nih. eksklusif hanya di YouTube. Yoi. Lo denger lagunya apa? Itu kedengeran masih ada alat-alat ininya. Skalpelnya segala macem tuh kedengeran. 4 jam dengerin lagu gua, bro. 4 jam lagi operasi dengerin lagu Samsonaya semua. Iya, well. Jangan lihat video. Jadi mungkin yang pemirsa nggak denger ya. Itu tadi tuh kayak rekamannya tuh kayak lagi di meja makan, terus ada utensils sendok garpu tring. Iya, Cuma nah, kita tapi tahu videonya ini di meja sebenarnya itu operasi. lagi ngeluarin tumor. Lagi dibedah. Jadi itu suara skalpel dan lain sebagainya tuh. Tapi dengerin Lucu banget. kenangan Trinda, bro. Lucu banget. Pas gue ini kayak, really? Jadi pertanyaanku pas dia kasih lihat ini, pas gue ini, really you listening to my song when doing the operation? Ya, why not? Ya, why not? Oh, itu lucu sih. Itu lucu, man. Itu lucu banget. Untung lu lagunya lagu yang tenang. Iya. Coba kalau lu anak metal,
Hah? Dia sambil ini sambil lompat-lompat kan, Iya. berantakan tuh operasinya. Untung lagunya tenang. Oke, itu lucu pecah banget kan? Gila, lucu. Operasi. Oke. Hebat. Next. Ri, Hari Nggak ada, dulu. nothing. Nggak ada. he's too perfect. Nggak. He's silly. It's too perfect. My silliest thing is too easily trusting people. Terlalu mudah percaya orang. Kayaknya dia mau cerita rumahnya. Enggak, Oh, udah lanjut. Ini lagi nggak syuting sinetron, Ri. Kasian lo, Heng lo. Pemirsa nunggu nih ceritanya apa gitu, terus nggak kejadian. Oh gue ya? Ya. Iya. Apa ya? Si listing yang terjadi adalah gue ninggalin kunci di mobil. Setelah itu gue kunci. Abis itu bingung nyari kunci. Gimana kunci Kuncinya mobil? ketinggalan di dalam. Iya, Jadi gini. terus gimana abis itu gue kunci mobil? Gimana? Kan kuncinya di dalam. Iya, jadi gini. Ini kan mobil lama, bukan mobil yang modern. Kalau kunci dalam kan yang jelas kita buka. Iya. Ini yang biasa. Ya. Jadi saya udah di mobil nih, ya kan? Biasanya kan kalau turun cabut kuncinya, lock the door, Ya. terus kita tutup. Kunci di dalam. Ya, ini kunci masih dalam, lock the door, terus tinggal. Oh iya, bisa ya. Tinggal. Tuh. Gimana akhirnya? Kayak pakai ini, Nah, pakai but this is the thing. I don't remember, aku nggak ingat bahwa kuncinya di mobil. Jadi kan ketemu di orang di restoran. Nah, satu restoran tuh obrak-abrik nyari kunci, ternyata kuncinya di dalam mobil. Jadi udah cari, udah sana, nanya sini, suruh nyari, udah ngerepotin orang lah. The whole restoran direpotin karena kunci gue hilang nih. Terus saya ke depan kan biasanya kan kalau kunci diambil kan mobilnya hilang. Saya lihat gue lihat masih ada mobilnya, berarti kan bukan maling nih. Iya. Hilang nih. Satu restoran suruh cari. Akhirnya pulang ke rumah, ambil kunci sarap, balik buka mobilnya, kuncinya masih nancep. Masih nancep. Boleh tahu mobil apa? Karena bayangan kita kan dibayangkan kan harus ada mobilnya mobil apa? Innova. Innova lama. Belum pakai remote. Masih Pakai kunci. remote, tapi Tetap ada kunci kunci yang fisiknya ya. detail ya nanyanya ya. lumayan. Oke, banyak kata-kata yang tidak bisa dilanjutkan. Ngomong itu. Di kepala ada cuman terlalu vulgar. Memasuki tahun 2026. Ya, Ada harapan apa nggak? Ada expectation mungkin di dalam enggak atau resolusi mungkin dalam apakah itu pekerjaan, pelayanan, kehidupan, hubungan, apa yang ada dalam benak teman-teman saat ini? oke. Tahun 2006 adalah tahun yang gue sebenarnya agak deg-degan. Oke. Karena mulai bulan April 2026 kita akan sabbatical di Daniel Mananta Network. Oh, oke. That's big. Itu ngikutin konsep dari buku Imamat Tahun ke-7 nih. 25 tahun ke-7 untuk sabbatical. Jadi gue tidak akan upload apa-apa di channel Daniel Mananta Network di bulan April 2026 sampai April 2027 ketika nanti kita akan mulai upload lagi. Jadi kita break selama setahun. Hanya untuk channel Daniel Mananta Network. Gue sempat nanya sama Tuhan gitu, gue bilang, Tuhan, ini kalau sabbatical, karena gue nge-research tentang konsep sabbatical ini gitu. Intinya sih gue nih lagi coba bereksperimentasi dengan prinsip-prinsip Tuhan di buku Imamat dan Keluaran. Dan akhirnya ketika muncul si konsep sabbatical di tahun ke-7 ini, gue tanya, oh itu artinya gue boleh dong jalan-jalan ke luar negeri, chill, right? Tuhan bilang, yang Tuhan
taruh di hati gue. Mungkin gue salah. Kalau misalnya ada yang pengen membetulkan, please taruh di kolom komen. Ini ada kolom komen nggak sih? Sorry, ini acara ada ya? Ini YouTube bukan sih? YouTube ya? Oke, bener ya. YouTube, YouTube Iya. juga ada. Oke, jadi taruh di kolom komen. Di The Book of Leviticus 25 itu the land must observe my Sabbath rest. Artinya tanahnya atau ladangnya yang harus beristirahat selama 1 tahun, bukan petaninya atau tukang kebunnya. Jadi akhirnya gue sebagai petaninya atau yang dipercayakan untuk nge-manage si ladang tersebut itu justru harusnya tetap bekerja. Karena apa? Karena bayangin kalau petaninya ini, gue sabbatical 1 tahun ya guys, dia cabut, dia pergilah ke Mesir, dia pergilah ke Babilonia, dia pergilah ke kemana-mana gitu kan, jalan-jalan dan lain-lain. Ya domba, kebo, binatang ternaknya mati semua gitu. Belum lagi si the hired helpers atau slave-nya dia itu ya mati, gak dapat makan gitu. Jadi in a way si petaninya ini tidak kayak dikasih sebuah boundary sama Tuhan. Ladangnya nggak boleh lu bajak, nggak boleh lu tanam benih, nggak boleh lu pokoknya nggak boleh lu cabut, nggak boleh lu petik malahan, itu sabbatical. Tapi apa yang jatuh ke tanah that the land produce boleh lu makan, which is really interesting. Nah, so itu sih. Jadi 2026 ini lumayan menjadi sebuah apa ya? Ini pertama kali gue ngelakuin ini guys, si konsep sabbatical ini di channel YouTube Daniel Mananta Network, sehingga gue lumayan deg-degan kayak gitu. I don't know what's gonna happen, but like I know God will provide, God will take care of all my needs and all of my family needs. Dan di situ gue mempunyai sebuah level intimacy yang lebih dalam lagi karena I know intimacy dengan Tuhan itu akan menjadi lebih dekat lagi ketika kita berani mengambil langkah yang uncomfortable gitu, out of obedience sama Tuhan obviously. Kayak gitu sih. Nice. That's 2026 for me. Bams 2026. Mei, pas dulu. Karena gue terlalu dangkal. Gak. ini ya. Iya, I'm really Konsepnya dangkal juga nggak apa-apa bro. terlalu dangkal. Nggak memang karena kalau gue apa namanya? Aku mau pacaran, ya maksudnya gitu. Enggak juga kayak gitu. Cari istri. Apa namanya? Taruh di koran ya. Mencari istri gitu. Emang masih ada yang baca Show. koran. Zaman sekarang masih Nggak ketahuan nomor lagi kan? pada digital semua. Di suara pembaruan. Iya. Gue juga maunya gitu sih. Baruan nggak apa namanya? Karena kalau gue banyak sekali yang gue menyadari as a person ya, gue banyak mesti gue tata secara pribadi gitu. Karena memang kejadian di 2025 itu semuanya positif, but ternyata semuanya positif dengan gue melihat karakteristik gue yang banyak yang perlu gue tata nih. Karena kemarin sebenarnya jadinya banyak hal yang I wish I don't do untuk men-solve apapun yang terjadi dalam kehidupan gue. Karena ternyata dengan waktu, dengan cara yang nggak perlu gimana-gimana amat, bisa selesai dengan sendirinya gitu. Lu ada takut gak sih kayak 2025 itu it's excellent, it's fantastic year. Takut gak sih kalau 2026 jadinya sebaliknya? Enggak, gue nggak pernah ada takut. Oh, that's good man. Gue yang bikin gue kemarin takut tuh That's cuman itu dia. Gue jadi ngomongnya terlalu kayak nyangkut-nyangkutin ya iblis atau apa. Cuman memang I really believe dia tahu lemahnya kita di mana. Lemahnya di mana? Lemahnya kita di mana. And lemahnya saya waktu itu memang ya gue terlalu cinta sama keluarga gue. Dan ketika itu kena, itu kayak screwing up a lot of my character, my decision,
my way of thinking. Gitu. Iya. Jadi nggak kebam sebenarnya. Tapi gue sendiri juga kaget loh. Gue baru baca di Matius kayak itu benar-benar keluar dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang kayak kalau misalnya kamu lebih mencintai keluarga kamu daripada aku, dia sambil bilang seperti itu gitu. Itu yang gue setuju. Lu ingat nomor satu tuh Tuhan, Bukan keluarga. bukan gitu ya. keluarga. Dan memang ketika saya berbicara kayak gitu bersaksi di gereja banyak yang enggak, tapi memang that's in the Bible. Iya. Memang kayak begitu gitu. Karena ya tidak ada hal lain selain aku kan. Dia Iya. nomor satu gitu. Dia bilangnya apa ya? Nah, iya, kata-kata tepatnya gue nggak tahu, tapi Gue baru baca kemarin soalnya. memang kalau itu memang benar. That's actually true, dan itu mungkin yang gue perlu pendewasaan. Mesti bisa berserah gitu. Bahwa walaupun keluarga lo lagi diserang, you'll be fine, kan masih ada Tuhan. Matius 10:37. Iya. Gitu. Itu gue setuju banget dan karena kan gini, kita orang beriman kita tahu, tapi tetap aja prakteknya kita nggak bisa kan. Praktek kita fail. Gila ya, tapi ini kayaknya kasar banget gitu Yesus ngomong kayak gini. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. Gokil. Iya, itu udah stated bener dan I really know. Tapi Prakteknya susah, bro. iya. Prakteknya tuh waktu itu susah. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of Iya. me. Itu udah di stated clean and clear. Jadi, And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. He who has found his life will lose it, and he who has lost his life for my sake will find it. Nah itu kuncinya dan yang terakhir. Oke, maksudnya apa tuh? Kalau pengertian aku ya, justru kalau kita dengan Tuhan Yesus, the way we love our parents, our son and daughter is better. Jauh lebih baik karena yang kita dapat adalah kasih yang kita dapat dari Kristus. Sehingga kasih itu lebih daripada kasih kita sebagai manusia. So maksudnya gini loh, kalau kita nggak mendapatkan sesuatu yang lebih baik cuma base dari kita, I think it's very limited, sangat terbatas, sangat apa ya? It's very limited aja, sangat terbatas lah orang manusia. Tapi kalau sesuatu yang kita dapat karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu suatu hal yang I do think is way more better. Jadi kalau Tuhan bilang mengasihi Tuhan Yesus daripada orang tua, then after that we can love our parents, justru jauh lebih baik daripada kalau kita cuma mengasihi orang tua kita. Gue nggak ngertinya dia bilang not worthy of me-nya itu. Tahu nggak sih? Ini gue lagi baca beberapa. kata-katanya soalnya keras sekali ya. Iya, not worthy of me itu maksudnya apa gitu? Kayak gue nggak pernah ngomong ke orang gitu. I'm sorry guys, Kalau you're nggak not sayang worthy of gua, me. lo nggak worthy. You're not worthy of me gitu. Kalau aku pikir sih mungkin konteksnya ya, karena di sini kan ada ayat juga, that's why leave your leave your father and mother, follow me gitu kan. Nah mungkin yang dimaksud di sini, please kalau salah correct me ya, adalah if you love your parents too much atau love your family too much sampai you don't want to follow Jesus. Iya kan? Mungkin nggak itu nggak konteksnya. Mungkin kalau if you ask me, Karena kan pasti bukannya disuruh membenci untuk Bukan. follow him kan? Iya kan? Mungkin gue pakai ilustrasi aja, oke? Apa ya? Gampangnya ilustrasi mobil lah. Oke. Mobil ya? If you love your car too much. Bukan. Gini. Segampang itu. Berarti gitu. Don't Don't love my car too much. Don't love padel too much. Oke. You're not worthy of me. Jadi gini, misalnya Dan, you punya mobil, kita ngomong lah ya, CR-V. Ya. Ya, CR-V gitu ya. Dan lu tinggal di rumah, yang garasi lu cuma muat satu mobil, CR-V doang. Di sana. So my question is, if I give you a Lamborghini, yang diparkir di depan yang mana? CR-V. Kenapa bukan Lamborghini? Because lebih berharga ya Lamborghini-nya ya. Jadi dia jangan sampai light set, jangan sampai. So if I
Terus kalau gue tahu nih, gue kasih lu Lamborghini terus taruhnya di depan, nggak peduli, lu lebih jaga CR-V-nya. Poinnya adalah, are you worthy to receive that Lamborghini because you don't know the value and you cannot jaga. Make sense. Sama dengan Tuhan Yesus. If you understand the value apa yang Tuhan lakukan, itu berharga sekali, luar biasa nilainya. And by the way, because of that, sebenarnya karena value ini, karena Yesus ini, kita justru bisa mengasihi keluarga kita jauh lebih baik daripada cuma dari diri kita sendiri. Makanya Tuhan bilang, dia dulu nih. Tuhan dulu. Tuhan dulu. So we can get that love that is from Jesus, dari Tuhan itu untuk keluarga kita. That's so good. Yeah. Maka dia bilang kalau enggak, you're not worthy of me. Ya, barang berharga lu geletakin ya. That's a good perspective. Yeah. Kalau tadi gue baca di terjemahnya TPT, The Passion Translation, whoever loves father or mother or son or daughter more than me is not fit to be my disciple. Ya, jadi kesannya ya emang worthy of me itu artinya ya lu bilang ke semua orang kalau misalnya lu pengikut Tuhan Yesus tapi lu lebih cinta sesuatu yang lain daripada bahkan orang tua lu sendiri, bahkan anak-anak lu sendiri daripada Tuhan Yesus, berarti lu bukan murid Tuhan Yesus. Itu keras banget. Tapi bener. Iya. Tapi bener gitu, tapi keras banget. Nah, anyway, so thanks for sharing that. Iya. Tuh, gue udah baca tuh, gue baru baca 2 hari yang lalu kali. Gue kayak, wow, Jesus, chill. Kalau aku, if 2025 is year of restoration physically, 2026 year of restoration secara batin dan iman. Karena di 2025 ini gue banyak banget menyadari kekurangan, kelemahan, kesalahan yang masih harus gue perbaiki. Dan I will make that a strong point, a focus di 2026 untuk memperbaiki diri. Itu sih, because gue ngerasain betapa besarnya kasih dia dalam hidup gue dan betapa kecilnya pengorbanan gue dalam hidup gue untuk Tuhan. So I have to let go semua yang bikin gue nyaman, tapi bukan berarti bikin nyaman itu salah di mata Tuhan, enggak. Tapi bikin nyaman yang tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan, gitu. Hal-hal yang a lot of things yang untuk self gratification, self indulgence, hal-hal yang is not, yang cuma like wasting time untuk kebahagiaan diri gitu. Padahal I can use that time lebih baik untuk something better gitu. Something better apa? Lebih fokus ke Tuhan, lebih mendalami firman Tuhan, salah satunya. Like I do read the Bible, tapi kadang-kadang tuh yang cuman kasih waktu sedikit gitu. So I want to give more time untuk semua itu gitu. Dan ya itu sih, perbaiki diri juga. Like the way I think, the way I behave. Gitu. 2026 ya? 2026. Gue emang kayak, gue ngerasa Tuhan tuh kayak ngasih gue sebuah purpose. Neil, bangun my digital channel gitu. His digital channel ya. Maksudnya kayak my digital channel artinya the kingdom channel lah, kayak gitu. Si Daniel Mananta Network ini, DMN, itu sebenarnya adalah channelnya Tuhan. Dia pemiliknya, bukan channel gue, right? Gue di sini hanya sebagai manajernya, steward. Nah,
Makanya gue melakukan sabbatical dan lain-lain tahun depan. Karena ini kita harus pakai rule book-nya ownernya yang ini. So that's my calling. Dan ternyata, dan ini gue pelajarin juga di tahun 2025, Tuhan tuh kayak agak-agak menegur gue. Dia bilang, lu tau nggak? Lu sekarang ini punya banyak bisnis unit yang lain. Gue bikin tech startup company, gue bikin pokoknya setiap kali ditawarin sebuah bisnis, gue kayak wah cuan nih, oke dong, ayo bisa nih gue dengan ketenaran gue, dengan kreativitas gue, dengan network gue, resources gue, ayo bisa. Pada akhirnya Tuhan negor gue bilang ini, lu tahu kan? Kalau gue kasih kreatif, kalau Tuhan yang memberikan kreativitas ke dalam otak lo untuk membangun sesuatu yang sudah gue panggil lo untuk lakukan, which is si Daniel Mananta Network. Tapi ketika lo lagi mulai membangun, lo ke distract, lo bangun rumah orang lain, lo akhirnya kayak padahal kreativitasnya ini untuk membangun rumah ini, tapi lu menggunakan kreativitas yang sudah kuberikan kepada engkau untuk membangun rumah orang lain. Dan itu distraction. Itu nggak sesuai dengan callingan yang dikasih. Jadi tahun 2025 ini actually gue banyak banget nge-cut businesses, other business units yang memang bukan menjadi bagian dari callingnya Tuhan. Sehingga setiap kali gue, bahkan ketika gue beristirahat, ketika gue capek itu gue beristirahat, Tuhan bilang, it's okay. You know, it's okay to rest. It's okay because you are still building while resting. You are still in your calling. Parahnya adalah ketika kita sangat produktif banget, kita ngerasa kita membangun sesuatu, tapi yang kita bangun itu bukan bagian dari calling kita. Itu parah banget. Lu menghabiskan waktu banyak banget dan lu pikir lu itu bekerja, lu sibuk, lu melakukan sesuatu, tapi sebenarnya Tuhan nggak pernah manggil lu ke situ, gitu. It's useless. Dan itu my revelation di tahun 2025 ini sih actually. Dan di 2026 gue akan sangat fokus banget untuk membangun apa yang memang menjadi bagian dari callingan gue gitu. Ya. Apa yang lo tadi ngomong soal them, ya kan? You want that is a vessel for God. Itu persis banget apa yang gue rasain terhadap diri gue sendiri. Like God udah melakukan begitu banyak dalam hidup gue. He saved me from car accidents, 3 major accidents where I could have easily died, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Dan 2025 ini gue menyadari bahwa there has to be a purpose. Kenapa God did all that in my life gitu. Why He put me through everything. Ya kan, banyak hal yang gue udah alamin dan itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Whatever it is yang gue experience. Tapi guenya yang God wants to use me, but I don't. Tapi gue tidak membiarkan Tuhan untuk use me. Dengan waktu gue, dengan keringat gue, dengan usaha gue. Makanya 2026 gue pengen lebih mempersiapkan diri so that God can use me to the max. Jadi apa yang tadi lo bilang soal them, ya itu yang gue ngerasain bahwa 2025 gue masih terlalu mikirin, masih egois, masih mikirin kebahagiaan diri gue sendiri, masih mikirin kesenangan diri gue sendiri. So for you it's them, for me it's myself. Ya. Iya, kalau gue 2025, I think what I learn is mungkin banyak hal yang saya lakukan yang perlu mungkin lebih mirip. Jangan pakai saya dong, pakai gue aja. Jangan pakai saya dong. Enggak ya, kalau misalnya ini Pakai aku dong, aku biar lebih romantis gitu loh. Jangan Kita bikin romantis. Because I'm doing a lot of things. Tahun 2025, baik itu pelayanan, pekerjaan, mentoring juga, dan yang aku percaya kan apa yang Tuhan kasih, I'm responsible.
Yes, tapi di other side juga kita bisa milih juga. Maksudnya nggak semua harus kita lakukan. Responsibility is how we respond toward what God give kan. Makanya itu yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan kasih istri, berarti saya responsible dengan pemberian Tuhan. Tuhan kasih anak, berarti I'm responsible because that's the provision that God give kan. Kalau Tuhan kasih pelayanan, kita responsible. Tuhan kasih teman, also we are responsible. How we respond kan. Yang bikin stres kalau kita melakukan yang bukan responsibility kita. Contohnya, kalau dikasih istri, responsibility saya adalah untuk melindungi, mengasihi, provide. To protect, to provide, to lead. Merubah istri saya bukan my responsibility, itu tanggung jawab Tuhan. Kita akan stres kalau kita nganggap itu jadi responsibility kita. In life is the same thing. Apakah itu pekerjaan, apakah itu pelayanan. Kalau misal pelayanan, responsibility saya adalah untuk mengajar, mengarahkan. Misalnya seseorang bertanya gitu ya. Tapi bagaimana cara dia merubah hatinya, atau itu pekerjaan Roh Kudus sama firman Tuhan, is not my responsibility. Jadi ada orang yang dengar mungkin langsung bertobat, ada yang enggak, ya it's okay. Ya kan? Nah, to say this, banyak hal yang aku lakukan. Jadi tahun 2026 ini saya mau pilah-pilah, lebih fokus lagi supaya mungkin bahasanya lebih fokus lah ya, lebih efektif ya. Jadi hal-hal ada yang mungkin saya nggak perlu, bisnis saya akan pilah-pilah juga. This is not my part. Yang ini biarin yang lain jalanin, ini saya fokus on this thing. Pelayanan juga sama, gitu ya. Yang ini aku jalanin, yang ini mungkin nggak terlalu gitu. Karena kalau pelayanan udah jelas, my focus lebih banyak kepada orang. I want to focus more than to the people. Jadi untuk disciple, muridin satu persatu itu saya lebih I feel that God calls me more than that gitu, daripada khotbah depan. I mean, aku juga masih, I'm still preaching, tapi I believe that Tuhan panggil lebih ke arah one by one, satu persatu yang lebih. Nah itu saya akan fokus di sana gitu. So I will have more time juga dengan keluarga saya, my own family, dan dengan memang dengan orang-orang yang sudah Tuhan kasih sih. Jadi kalau 2026 saya akan pilah-pilah, lebih tajam lah supaya nggak terlalu banyak, tapi bisa lebih fokus juga. So far sih, gue lihat you're doing an amazing job in semua yang dilakuin sih, ya kan, maksudnya we have our weekly Bible talk, ya kan, kita saling kumpul, and yet kita tahu schedule-nya, your schedule is like, sorry gue terbang ke sana, gue terbang ke sini, so thank you so much for your precious time. No worry. No worry, sama-sama. That's always my joy lah. Selalu suka cita kalau kita ngumpul bareng bisa ngobrol gitu ya. Oke, last one. Sebelum kita mengucapkan Happy New Year, pesan kepada para pemirsa untuk tahun 2026 ini kurang lebih apa? Kayak tadi gue ngobrol sama Bams kan, gue tanya sama dia gitu, kayak takut gak sih untuk memasuki tahun 2026 gitu? Kayak kadang-kadang dari kita, khususnya gue gitu, actually, gue itu tipikal yang uneasy memasuki tahun baru. Gue kadang-kadang masuk ke tahun 2026 itu penuh dengan rasa kekhawatiran. Gue udah achieve segini di tahun 2025, apakah gue bisa achieve yang sama atau bahkan lebih? Gimana kalau misalnya berkurang? Nah, pada akhirnya, hal-hal seperti itu yang bikin gue jadi kurang bahagia gitu. Gue terlalu banyak ngevaluasi, gue terlalu metriknya itu sebenarnya salah gitu. Gue fokusnya benar-benar hanya di harta, dan kayak financial gimana dan lain-lain. And I think
di tahun 2026 ini, khususnya bagi kalian yang sama banget kayak gue, yang mikirnya tentang resolusi tahun baru, mikirnya gue harus achieve apa lagi di tahun 2026. You know what? Gimana kalau misalnya kita sama-sama serahin itu semua ke Tuhan? Tuhan, tahun 2026, apapun yang Tuhan inginkan aku lakukan di 2026, entah itu akan menjadi sesuatu yang lebih achieving, atau mungkin nggak se-achieve sesuai ekspektasi kita, tapi justru malah memenuhi ekspektasi Tuhan. Jadi udah kita serahkan itu aja ke Tuhan, kita sama-sama surrender tahun 2026 ini ke dalam tangannya Dia. Gitu aja sih. Gila, bagus banget ya barusan ya. Bagus banget. Iya, gue juga padahal baru pertama kali loh gue ngomong kayak gitu loh. Itu quotes-quotesnya banyak banget bro. Iya, gila. Parah banget. Jenius banget ya itu. Kayaknya yang ngomong barusan itu Roh Kudus deh, bukan gue deh. Tapi lu nggak lihat ya, kayak gue ngeliat lu tuh kayak terang banget. oh iya itu mataharinya di sana, benar. Tadi bagus banget. Jendelanya di sana soalnya. Parah. Gue jarang ngomong sebijak barusan gitu. Gue kayaknya barusan kayak Betul, setuju. Ayo Bams, coba bisa nggak? Nah. kok sejak jadi competition? Kok jadi ini kompetisi? Ini kalau gini, in life now I found what is fear and in what point I can feel that way gitu. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada ini. Sejujurnya sekarang udah enggak. Cuman selesainya bukan karena gue legowo, kayaknya bukan karena gue legowo dengan rasa takut itu. Cuman memang masalah selesai. Jadi it's not proven yet if I can conquer that fear or not. Ya. And nah itu yang buat saya pribadi yang mesti saya bisa legowo gitu. Dengan sama juga dengan mungkin yang menonton, semua teman-teman yang nonton, gue nggak tahu ketakutan kalian semua apa, but deal with it and manage your emotion and everything dalam melangkah di situ gitu. Karena gue ngerasain banget ketika itu menjadi kelemahan kita banget dan kita menjadi manusia yang bukan kita banget gitu. Gue ngerasain sekali. I change a lot, mostly not in a good way. Dan I really recommend you guys untuk ini bisa berserah sekali untuk apapun ketakutan kalian ya. Karena kan katanya tahun depan kurang baik dan semuanya gitu. I don't really believe that. Ketika kita percaya kayak gitu, mestinya sih akan fine-fine aja ya. Mestinya. Karena we have God. Gue tuh dalam percaya kepada Tuhan itu gue actually kayak anak kecil percaya sama Bapak sih sebenarnya. Karena that's how I see my God gitu. Jadi I think selama dia ada di hidup gue, I'll be fine gitu. Dan terbukti walaupun kemarin khusus sekali 3 tahun, buntutnya fine juga kan. Gitu sih. So Wow. Jangan percaya media because they're not in control. Percayalah sama the one who is in control. Because media is not God. Media created by us. Dan kita siapa sih? Merencanain 5 tahun aja nggak ngerti gimana. That's good. Iya bener kan. Ri, Don't be too hard on yourself. Karena apapun kegagalan kita di 2025, if you have Jesus in your life, that is not the end of things. Ya kan? Apapun kegagalan itu adalah pelajaran untuk kita menjadi lebih baik, untuk kita menjadi lebih dewasa, untuk kita lebih bijaksana. Dan aku percaya, dan itu yang terjadi dalam hidupku, apapun kegagalannya, with Jesus semua akan menjadi lebih baik dan selalu ada jalan keluar. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa buat orang Kristen tuh it's never gonna rain.
sama seperti siapapun juga, kalau kita kehujanan ya kita basah. Tapi Tuhan berjanji akan menyediakan payung. Jadi we face the same difficulties, we face the same situation, tetapi with God everything is going to be so much easier. Jadi selalu percaya, always rely on God. Amen. Oke, aku kasih satu ayat ya, Yesaya 43, 18-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi 2026 itu selalu, New Year's is always uncertainty ya. Kita nggak ada yang bisa predik apa yang terjadi di tahun 2026. Ataupun waktu kita masuk tahun 2025 nggak ada yang bisa predik. Tapi ya jalan sama Tuhan tadi udah dikatakan, believe in God, percaya sama Tuhan, dan Tuhan akan membawa kita kepada suatu perjalanan yang menurut saya akan pasti when we walk with God akan menjadi suatu perjalanan yang berbuah, menghasilkan buah. Kita katakan dia yang membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. In the wilderness, dalam suatu uncertainty, pasti ada jalan yang Tuhan tunjukkan sebenarnya. Jadi just walk with God. I think 2026 will be fine. I'm excited for this 2026. Pasti ada hal yang baru, pasti gitu ya. Oke, pemirsa. Jadi kita akan menghadapi 2026 bersama-sama. Sebelum kita akhiri kan kita ngomong Happy New Year. Tadi kan Bang cerita dia di rumah sakit dia nyanyi. Mau nggak sih dia nyanyi di sini? Nah, gue sih pengen, tapi suara gue lagi nggak ada begini, gimana ya? Enggak, tadi suara lu nggak begini. Sekarang mendadak, tuh kan suara Memang kenapa memang ya? gini ya? Suara gue kayak begini. Tadi nggak begitu, tadi Memang- biasa aja ngomongnya. Enggak, kita tuh memang ini branding ini. Kadang-kadang memang kalau udah begini keadaannya saling menjatuhkan memang. Itu keahlian utama kita. Tuh, sekarang aja biasa suaranya. Ya oke. Gue nggak bisa nyanyi, tapi Ayo, nyanyi. kalau lagu Kenangan Terindah terlalu tinggi, suara gue lagi serak banget suara. Lagu apa ya? Satu rap aja. Ya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kayak gitu ini cocok. Happy New Year! Happy New Year semuanya, Tuhan berkati, God bless. Inilah kita dari Behind the Story. Thank you, Daniel Mananta, Bams, Ari. Thank you semuanya. Selamat tahun baru pemirsa. Tuhan Happy New berkati. Year. Happy New Year. Bye.